Puji Bapak Yahweh, kita akan terus melanjutkan pengajaran tentang Roh Kudus ya. Kita buka 2 Samuel pasal 21, kita baca ayat 1 aja. Tapi nanti saudara baca semua ya. Kalau kita baca banyak sekali. 2 Samuel pasal 21 ayat pertama. Nanti dibaca semua supaya mengerti lebih dalam. Supaya bacaannya sama, kita baca sebagaimana yang tertulis di depan ya. Kita baca bersama 3-4. Dan pada zaman Daud terjadilah suatu kelaparan di sana 3 tahun lamanya. Dari tahun ke tahun. Lalu Daud mencari wajah Yahweh dan Yahweh berfirman. Hal itu karena Saul dan bagi keturunannya yang melekat utang darah. Karena dia telah membunuh orang-orang Gibeon. Haleluya, amin. Puji Bapak Yahweh, kita mengucap syukur ya atas firman Tuhan. Pada pengajaran yang lalu, kira minggu yang lalu ya, kita melihat Yoab sama Amasa, di mana Yoab membunuh saudaranya ini si Amasa. Karena ada rasa cemburu ya. Rasa cemburu dalam arti kata dia merasakan bahwa si Amasa ini mau mengambil jabatannya sebagai seorang panglima tentara Israel ataupun tentara di bawah Daud. Dan kita lihat dengan cara yang licik sehingga Amasa juga tidak tahu, Yoab berhasil membunuh si Amasa. Walaupun Amasa itu sendiri adalah sepupunya ya. Masih ada ikatan darah karena ibu mereka kakak adik. Nah, mereka berdua juga adalah keponakan dari Daud ya. Karena kedua ibu mereka adalah adik kandung daripada Daud. Dan kita melihat memang awalnya Daud memerintahkan kepada Amasa yang sudah secara verbal dia calonkan untuk menjadi pengganti Yoab. Ya. Tetapi kita melihat karena setelah waktu yang diberikan, ternyata Amasa tidak dapat mencapai target ya untuk mengumpulkan bala tentara Israel untuk menyerbu si Sheba ini, salah seorang Benyamin yang memberontak ya. Dan kita melihat di sana pada akhirnya si Amasa memang gagal untuk mengumpulkan semua tentara Israel. Akhirnya adik ataupun saudara daripada Yoab diperintahkan Daud untuk membawa bala tentara Yoab ini yang ada di bawah kuasa si Yoab untuk pergi menangkap si Sheba ya. Tapi kita melihat di sini dari acara dari peristiwa selanjutnya Yoab bergabung dan Amasa juga bergabung di sana dan terjadilah pembunuhan. Amasa dengan cara licik dibunuh oleh si Yoab ya, dan akhirnya mereka atau Yoab bersama dengan saudaranya ini pergi meninggalkan mayat Amasa. Mereka mengejar si Sheba, pemberontak dari suku Benyamin. Dan kita melihat bahwa si Sheba ini memang berhasil mengumpulkan banyak orang-orang Israel ya, untuk sepakat memberontak terhadap Daud ya, sang raja Israel. Mereka berkumpul di suatu, nanti saudara baca ya dalam 2 Samuel 20, 2 Samuel 20 dan 21. Ada satu kota yang bernama Abel Bet Maaka ya. Si Sheba berkumpul di sana bersama dengan bala tentara yang berhasil dia kumpulkan. Yoab bersama dengan bala tentara yang
ada di bawah komandonya mengepung kota ini. Kota ini dikepung dan penduduk di sana sangat menyadari bahwa tentara Yoab ini ataupun tadinya di bawah Daud langsung adalah tentara-tentara yang luar biasa. Ya, tentara yang memang mempunyai pengalaman perang yang luar biasa. Sehingga mereka pun merasa yakin bahwa suatu saat kota ini pasti akan hancur, dibinasakan oleh Yoab dan tentaranya. Dan di dalam cerita di dalam 2 Samuel 20 ini ada seorang yang bijak ya. Dikatakan di sana dia seorang wanita ya, dia berkomunikasi dengan tentara Israel. Dia mau ketemu dengan si Yoab. Yoab ya dengan besar hati menemui wanita Abel ini dan mereka bernegosiasi. Si perempuan ini berkata, ini kota aman ya. Kenapa kau mau serbu? Ini kan masih saudara, sebenarnya masih saudara ya. Tapi Yoab bilang dia tidak akan menyerbu kalau si pemberontak ini si Sheba dipanggal kepalanya dan mereka akan pergi. Dan ya berdasarkan permintaan Yoab, pada akhirnya memang wanita ini menangkap si Sheba bersama-sama dengan orang sekota itu. Kemudian mereka memenggal kepala si Sheba dan melemparkannya keluar tembok. Ya, sebagai suatu persyaratan yang diminta oleh Yoab bahwa orang ini harus dibinasakan. Ya. Dari satu sisi memang kita melihat kelihatannya kejam ya. Dari satu sisi. Tetapi dari sisi pandangan kalau kita lihat, orang yang berani memberontak terhadap orang yang diurapi Tuhan, itu urusannya ya langsung dengan Bapa Yahweh. Nah kita melihat siapapun yang berperkara dengan orang yang diurapi, akhirnya ya mati. Mati binasa ya, seperti Absalom. Absalom itu ya karena memang dia belum lahir ya waktu si Daud diurapi, dia juga nggak tahu, dia cuma dengar cerita bahwa bapaknya itu luar biasa. Tetapi kita melihat di sini apa yang diceritakan di dalam 2 Samuel 20, betapa pemberontak yang memberontak dalam zamannya Daud itu semua dibinasakan dengan cara Tuhan. Nah kita melihat memang ya rata-rata dibunuh, dirajam. Ya si Absalom itu kan dirajam sama, ya bukan dirajam, setelah ditusuk mati ya dilempar batu, dimasukkan ke lubang ya ditutup dengan batu-batu. Ya. Nah saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh, kita melihat di sini betapa Tuhan itu punya cara, berbagai macam cara untuk menghukum orang-orang yang berani mengusik biji matanya Yahweh. Ya. Dan di dalam ayat pembacaan yang tadi kita baca dalam 2 Samuel 21, di mana pada zaman Daud memerintah terjadi suatu bala kelaparan ya. Ya, bala kelaparan kalau menurut firman ini selama 3 tahun. Nah, saudara bisa bayangkan bala kelaparan 3 tahun hampir sama dengan ketika zaman Elia. Ya, cuma Elia kan sekitar 3,5 tahun ya. Nah, kita melihat di sini ya. Kalau kelaparan ya mungkin tidak ada hujan ya. Tidak ada hujan, tidak ada panen. Ya akhirnya ya habis semua. Tetapi kita melihat di sini, ya mungkin pada awalnya dianggap hal yang biasa, kan ini akan hanya pertukaran musim biasa. Tetapi setelah beberapa waktu, di sini dikatakan setelah 3 tahun, nah ini kan menjadi suatu pertanyaan, kenapa?
Dan saya sangat percaya ya bahwa Daud itu mempunyai hubungan yang sangat dekat dengan para nabi. Baik itu Gad, baik itu Nathan, ya banyak nabi-nabi yang memang senantiasa berkomunikasi dengan dia. Nah, saya percaya itu juga mereka menjadi penasihat-penasihat secara rohani bagi Daud ya. Berbeda dengan Saul. Saul itu juga raja yang diurapi Tuhan. Ya. Tetapi kita melihat setelah dia jadi raja, hampir dapat dikatakan hampir tidak pernah dia berkomunikasi dengan Samuel, nabi yang mengurapi dia. Ya. Ya nanti kalau si Samuel udah mati, baru dia cari. Ya. Nah di sini ya sebagai satu pengajaran juga bagi kita. Ya. Kita juga harus tetap menjaga hubungan yang baik dengan orang-orang yang senantiasa mau berkomunikasi dengan Tuhan. Ya walaupun kita juga harus sangat berhati-hati ya. Karena dari cerita-cerita di 2 Samuel 21 ini ada hal-hal yang saya percaya Tuhan mau singkapkan bagi kita semua. Dan saya percaya berdasarkan nasihat si para nabi ya. Memang di sini tidak dikatakan bahwa nabi yang ngomong. Tapi saya percaya nabi ini pasti juga berdoa. Para nabi pada zaman itu dan juga menasihati si Daud ya. Supaya dia bertanya kepada Bapa Yahweh. Dan berdasarkan ayat firman yang kita baca, kelaparan itu terjadi karena kesalahan pendahulu si Daud, yaitu Raja Saul. Apa kesalahannya? Dikatakan oleh firman Tuhan, hal itu disebabkan oleh Saul dan seisi keluarganya yang penuh utang darah. Ya, utang darah karena dia telah membantai orang-orang Gibeon. Ya. Nah, sekarang kita lihat kapan itu terjadinya, ya, dan kenapa bisa begitu, ya. Kalau kita melihat kembali di dalam kitab Yosua, ya, Yosua pasal ke-9 kita lihat. Kita tahu bahwa bangsa Israel ini sudah diperintahkan Tuhan untuk membinasakan semua bangsa yang ada di luar setelah mereka memasuki atau menyeberangi sungai Yordan. Semua itu harus dibinasakan. Dan ternyata orang-orang Gibeon ini mereka juga mendengar ya kabar. Sehingga mereka dengan sendirinya juga ada ketakutan. Ya, karena bangsa Israel itu kan seperti yang kita tafsirkan jumlahnya sekitar ya 3 juta orang ya termasuk anak-anak kan. 3 juta orang atau 2,5-3 juta orang. Ya banyaklah banjir kan. Ya kalau diserbu dengan sekian orang banyak ya mereka juga tentunya ngeri. Karena memang ada perintah Tuhan. Kita baca di dalam Yosua pasal 9 ayat ke-24 ya. Yosua pasal 9 ayat 24. Dan mereka ini orang Gibeon ya. Menjawab Yosua dan berkata, oleh karena telah dikabarkan dengan pasti kepada hamba-hambamu ini, apa yang telah Yahweh Elohimmu perintahkan kepada Moshe hambanya untuk memberikan seluruh negeri itu kepadamu dan memusnahkan seluruh yang mendiami negeri itu dari hadapanmu, dan dalam diri kami sendiri kami sangat takut terhadap kamu, maka kami melakukan hal ini. Ya, dalam cerita di dalam Yosua ini, karena mereka sudah dengar kabar ini, mereka melihat bagaimana Yeriko yang benteng yang kuat bisa roboh, bisa ditaklukkan. Kemudian bangsa Ai juga dihancurkan.
Mereka gemetar sesuai dengan apa yang dikatakan. Pengakuan ini. Nah, mereka melakukan trik kelicikan. Ya, kalau saudara baca nanti dalam Yosua 9. Ya. Nah, mereka mendatangi orang-orang Israel di bawah Yosua dan rekan-rekan yang bersama dia. Dengan menyamar, ya, menyamar dengan kalau saudara baca, mereka pakai pakaian yang compang-camping. Semua seolah-olah membuktikan bahwa mereka itu sudah berjalan sekian jauh, sekian lama. Sehingga kalau secara kasat mata dilihat, mereka ini memang orang-orang yang jauh. Padahal mereka itu orang-orang yang ada di sekitar situ, yang seharusnya dimusnahkan berdasarkan perintah Tuhan. Nah, kita melihat bangsa ini atau orang-orang Gibeon ini ya berhasil ya dengan tipuannya. Dengan tipuannya dia berhasil, dan terlebih dari semua itu mereka membuat bangsa Israel bersumpah demi nama Yahweh. Nah, ini yang fatalnya di situ. Karena mereka bersumpah demi nama Yahweh bahwa, kita baca aja ya, ayat ke-18 dari Yosua 9 ini. Ayat ke berapa tadi? Ya 18 sampai 19 ya. Maka Bani Israel tidak memukul kepala mereka karena apa? Karena para pemimpin jemaat itu telah bersumpah kepada mereka demi Yahweh Elohim Israel, dan bersungut-sungutlah seluruh jemaat para pemimpin itu. Ayat 19. Dan para pemimpin itu berkata kepada seluruh jemaat, kami telah bersumpah kepada mereka demi Yahweh Elohim Israel. Maka sekarang kita tidak dapat menjamah mereka. Nah, kita melihat di sini ya. Ini kejadiannya kurang lebih sekitar 400 tahun sebelum Daud, ya, karena dari zaman Moshe sampai ke zaman Daud itu sekitar 500 tahun. Nah, kalau dari zaman Yosua sampai ke zaman Daud ya kira-kiranya lah sekitar 400 tahun. Jadi 400 tahun sebelumnya, bahkan dikatakan yang apa namanya kejadian ini baru terjadi pada zaman Daud kan. Tetapi yang melanggar ini itu si Saul. Saya tangkap. Saul lah yang melanggar ini. Dia membunuh orang Gibeon. Padahal ada suatu ikatan sumpah yang dinaikkan oleh bangsa Israel untuk tidak membinasakan bangsa Gibeon ini. Hanya mereka dijadikan budak karena mereka menipu, ya, menipu bangsa Israel. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Bapak Yahweh, nah kita melihat kenapa ini bisa terjadi, ya. Sedangkan Yosua kan diperintahkan maju, jangan takut, jangan gentar, jadi kuat, ya, ya memang terbukti. Tapi karena melihat dengan kasat mata, orang ini kasihan, udah jalan jauh, bekalnya juga sudah jadi remah-remah. Jadi mereka memang percaya dengan trik ini, bahwa orang ini memang orang jauh, tidak mungkin orang sekitar sini. Ya, kenapa hal itu terjadi? Ya, kita baca di ayat ke 14, ayat 14 kita baca ya. Lalu orang-orang itu mengambil bekal mereka. Nah, ini ayat selanjutnya. Dan mereka tidak pernah menanyakan perkataan Yahweh. Nggak nanya sama Bapak Yahweh. Ini benar apa enggak? Ya. Ini benar apa enggak? Bahwa apa yang dikatakan orang ini, bahwa mereka orang jauh. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Bapak Yahweh, kita melihat di sini. Ya. Nah, hal ini kan juga bisa terjadi pada zaman ini.
Kita kan sedang belajar terus tentang Roh Kudus ya. Kita tahu pasti bahwa tugas Roh Kudus berdasarkan apa yang Yesus sendiri katakan. Dikatakan dalam kitab Yohanes pasal ke-14 ayat ke-26. Ya, khususnya ya kita lihat. Namun penghibur yakni Roh Kudus yang akan Bapa utus dalam namaku, dia akan mengajarkan kamu segala sesuatu dan akan mengingatkan kamu segala sesuatu yang telah ku katakan kepadamu. Ini salah satu tugas daripada Roh Kudus. Ya, untuk mengajar kita, dia juga menasehati kita. Seringkali kita dengarkan penasehat ajaib. Ya. Nah, itulah karakter. Kenapa? Karena Roh Kudus itu sendiri adalah Bapa Yahweh sendiri. Dia sendiri adalah Yeshua. Karena itu jangan heran apabila dikatakan Roh Kudus itu tidak akan berbicara dari dirinya sendiri. Dia akan berbicara hanya dari pribadi Bapa sendiri. Ya. Kita melihat di dalam ayat kita lanjutkan ayat ini. Dalam Yohanes pasal 16 ayat ke-13 ya. Namun bila mana roh kebenaran itu telah datang, dia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Karena dia tidak akan berbicara dari dirinya sendiri, melainkan apa saja yang telah dia dengarkan, dia akan mengatakannya. Dia juga akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ya, nah, kita yang sudah menerima Roh Kudus, kita baca ayat di atasnya, coba ayat 12. Ayat 12 ya. Aku masih mempunyai banyak hal untuk mengatakan ini kepadamu, tetapi kamu tidak dapat menanggungnya sekarang. Sebelum Roh Kudus dicurahkan bagi para murid, mereka tidak akan pernah bisa mengerti, ya, tidak akan bisa mengerti apa yang Tuhan mau supaya kita kerjakan. Karena itu roh dia berikan kepada kita rohnya. Roh Kudus ini yang akan mengajar kita akan segala sesuatu. Ya, bahkan dari ayat-ayat tadi dikatakan, dia juga akan memberitahukan kepada kita hal-hal yang akan datang. Roh Bapa Yahweh yang dianugerahkan bagi saudara dan saya. Ya. Nah, saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh, kita melihat betapa luar biasanya Bapa, saudara dan saya yang bernama Yahweh. Karena dia tidak akan pernah meninggalkan kita sendiri. Apa yang dihadapi oleh orang-orang yang diurapi oleh Tuhan dengan kuasa yang luar biasa seperti Yosua, masih bisa ketipu. Bisa tangkap? Masih bisa ketipu. Dunia mempunyai kelicikan yang begitu rupa sehingga Yosua dan kawan-kawannya tertipu. Artinya ketika mereka tertipu atau bisa tertipu, mereka gagal melaksanakan perintah Tuhan. Saya tangkap. Kan Tuhan perintahkan seperti apa pengakuan orang Gibeon. kami mendengar bahwa bangsa Israel akan memusnahkan kami semua. Karena mereka tertipu, Yosua dan kawan-kawannya tertipu dengan cara licik dari orang Gibeon ini. Akhirnya mereka kan tidak bisa menjalankan perintah Tuhan seutuhnya. Walaupun sebagai penghukuman, orang-orang ini menjadi budak-budak, ya, menjadi pesuruh-pesuruh dari bangsa Israel. Saudara yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, ya, kita melihat apa yang dilakukan oleh orang yang diurapi ketika dia berjanji,
Nah, dia harus tepati. Apalagi dia berjanji. Bersumpah demi Bapa Yahweh kan. Karena itu Yeshua sendiri mengajarkan dan mengingatkan saudara dan saya. Sebagai anak-anak Bapa Yahweh, sebagai anak-anak yang diurapi oleh Bapa Yahweh. Jangan kita bersumpah. Saya tangkap. Ya. Jangan kita bersumpah. Kita lihat ya. Matius pasal 5 mulai ayat 33. Sampai ayat berapa nih? 37 ya. Lagi kamu sudah mendengar bahwa kepada mereka pada zaman dahulu telah dikatakan, jangan bersumpah palsu, tetapi penuhilah janjimu di hadapan Yahweh. Namun aku, Yeshua berkata kepada murid-muridnya, janganlah sekali-kali bersumpah. Entah demi sorga karena itu adalah takhta Elohim. Atau demi bumi karena itu adalah tumpuan kakinya. Ataupun demi Yerusalem karena itu adalah kota raja yang besar. Atau janganlah bersumpah demi kepalamu. Karena engkau tidak berkuasa untuk membuat selai rambut pun putih atau hitam. Akan tetapi biarlah perkataanmu ya jika ya, tidak jika tidak. Dan yang selebihnya dari hal itu berasal dari si jahat. Ini Tuhan mengajarkan kita demikian ya. Jangan pernah bersumpah. Kalau iya ya iya. Kalau tidak ya tidak. Ya. Nah, karena itu biasanya kalau kita melihat ada orang-orang yang berurusan dengan pengadilan, ya. Kalau dia seorang yang percaya, dia akan berpegang dengan ini. Dia tidak akan mau bersumpah, dia hanya kata ya, ya, iya, tidak, ya, tidak. Ya. Dan itu pun harus menjadi bagian hidup kita. Tetapi Yeshua ingatkan, jangan bersumpah. Ya. Nah, di sini kita melihat bangsa Israel, Yosua dengan teman-temannya. Mereka bersumpah demi nama Bapa Yahweh bahwa mereka tidak akan membinasakan bangsa Gibeon. Nah, ini suatu kesalahan yang fatal. Ya. Firman Tuhan berkata, kita lihat di dalam Ulangan pasal ke-17. Ayat ke-18. Ulangan 17 ayat 18. 19 ya. Namun harus terjadi ketika dia atau raja ya duduk di atas tahtanya kerajaannya, maksudnya Raja Israel. Maka dia harus menulis baginya salinan Torah ini pada sebuah buku dari apa yang ada di hadapan imam-imam orang Lewi. Dan itu harus ada bersamanya dan dia harus berhadapan dengannya sepanjang masa hidupnya. Sehingga dia dapat belajar takut akan Yahweh Elohimnya dengan berpegang pada semua perkataan Torah ini dan ketetapan-ketetapan ini untuk melakukannya. Saya menafsirkan ya bahwa Saul itu tidak pernah baca Torah. Saya tangkap. Padahal ini suatu keharusan. Torah memerintahkan kepada siapapun yang menjadi raja Israel, dia harus menyalin Torah. Dari Alef sampai Tau, dari awal sampai akhir, dia salin. Nah, saudara bisa bayangkan ya, 613 aturan perintah dan ketetapan harus dia tulis. Dia tulis satu persatu. Ya. Kenapa Tuhan perintahkan untuk ditulis? Karena kalau dia tulis, berarti dia baca. Dia baca,
berarti dia bisa ingat dan dia bisa praktekkan. Karena itu kan selamanya, ya. Selamanya kan tadi kan. Harus membaca sepanjang umur hidupnya. Ya. Dulu waktu masih SD atau SMP ya. Dulu kan kita mulai belajar bahasa Inggris tuh SMP. Kalau sekarang SD udah baca bahasa Inggris ya, TK lagi. Dulu Pak SMP kita belajar ya. Nah belajar kan. Itu biasanya kita tulis ya. Kita tulis dan kita ngucap. Antara yang kita tulis dengan yang kita ucap itu berdasarkan bahasa kita ya pasti beda. Ya. Pasti beda. Ya. Nah, memang kita harus tulis supaya kita bisa hafal. Kalau kita hanya menghafal aja, umpamanya kata-kata kerjakan I go, when, gone. Kan gitu bahasa Inggris kan. Ya kayak gitu kita, do, did, done. Kayak gitu kan. Hanya begitu aja. Tapi kita tidak pernah tulis, cepat hilang. Ya. Karena itu kalau kita hafal, kita baca, nah kita harus tulis, kita latih. Karena yang kita, walaupun kita baca, kalau do, did, done ya mungkin done-nya ya mungkin D-A-N ya. Padahal tulisannya kan D-O-N-E. Ya, kalau teach, teach ini kan susah. Teach, tot, bagaimana nulisnya? Kalau kita nggak, kita baca memang kita hafal nih. Tapi kalau kita tulis, berdasarkan apa yang kita ucapkan itu sangat beda. Bisa kita nggak? Kan teach itu mengajar, to teach, tot. Tulisnya bisa beda. Nah inilah yang diperintahkan oleh Bapak Yahweh kepada semua raja yang bertata di Israel. Kamu harus tulis Torah. Sehingga dengan demikian dia tahu apa isi perintah Tuhan. Sehingga mereka tidak melanggarnya. Dan saya bisa menafsirkan dari apa yang dikatakan di dalam kitab Samuel tadi. Bahwa Saul itu membunuh banyak orang-orang Gibeon. Kenapa? Karena dia tidak pernah baca apa yang dikatakan Torah. Torah berkata ataupun Torah ini kan dia harus tulis itu. Kalau dia tulis, dia pasti lihat juga semua kejadian-kejadian. Ya, jangan sampai salah. Termasuk kan setiap pemerintahan itu kan mereka pasti ada ceritanya. Ya, cerita-ceritanya mereka bikin ada penulisan-penulisan. Termasuk penyerbuan Yosua bersama dengan tentaranya masuk ke tanah perjanjian. Dan di situ pun kita percaya bahwa pasti ada tertulis dalam salah satu surat-surat mereka bahwa mereka pernah mengadakan sumpah perjanjian dengan bangsa Gibeon ini. Dan inilah yang diabaikan oleh Saul tanpa dia menyadarinya. Dia membunuh banyak bangsa Gibeon. Ya. Tetapi kita melihat dia yang bunuh, Daud yang kena getahnya. Saya tahu maksud saya. Ya. Karena Saul melakukan itu dia tidak menyadari. Dan dia juga saya percaya hubungannya dengan para nabi nggak bagus. Dengan imam-imam besar juga nggak bagus. Si Saul ya. Karena itu para nabi dan para imam-imam tidak mau atau tidak berani datang kepada Saul untuk memberi nasihat. Ya, bahkan imam-imam kan dia bunuh semua. Ya. Inilah satu sebab kegagalan daripada Saul tetapi berakibat pada zaman si Daud. Ya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, kita melihat di sini semua perjalanan bangsa Israel itu tertulis, terangkum, yang khususnya kita kenal dengan nama Tanak. Ya.
Tanah itu kan kitab Torah sendiri, kitab para nabi-nabi dan tulisan-tulisan. Ya, yang tulisan-tulisan itu kayak Ayub itu tulisan ya, kayak Rut itu tulisan. Ya kalau nabi-nabi ya kayak Samuel itu kan nabi semua. Nah kita melihat di sini itu tertulis dan orang Israel khususnya para ahli Torah, para ahli kitab, dia pasti tulis dan dia pasti baca semua. Akan hubungan yang tidak harmonis antara Raja Saul dengan para imam dan para ahli-ahli Torah. Ya mereka tidak berani juga ngomong sama si Saul. Ya mungkin terserahlah mau-maumu. Setan gak maksud saya. Ya karena udah kesel kan sama si Saul tinggal lakunya kayak gini ya mau-maulah. Nah kita melihat kan Saul ini karena melanggar Torah, perhatikan ya, karena melanggar Torah dia. Karena dia melanggar Torah, makin melenceng dia makin jauh. Kan Torah tidak pernah memerintahkan raja sekalipun boleh bakar korban jadi imam, gak bisa. Itu hanya orang Lewi. Walaupun dalam cerita-cerita, dalam cerita Samuel kalau saudara seringkali dituliskan, oh Daud membakar korban, itu bukan Daud yang bakar korban, itu imam-imamnya, hanya kan dia di situ. Begitu juga zaman Salomo, bukan Salomo yang bakar korban. Tetapi kalau Saul ini dia terang-terang dia bilang, kan Saul ini disuruh tunggu sama Samuel, tapi Samuel nggak datang-datang. Samuel nggak datang, nah musuh makin maju, makin mendekat, rakyatnya juga makin lari. Nah karena tekanan dari dalam dan dari luar dia lihat musuh makin mendekat, dari dalam anak buahnya lari semua. Ya ketakutan. Sedangkan dari satu sisi, dia mengerti kalau dia mau perang, dia harus mempersembahkan korban dahulu kepada Bapa Yahweh. Dari satu sisi itu baik. Tetapi karena mau caranya sendiri, dia melanggar Torah. Pelanggaran terhadap Torah adalah dosa. Itu jelas. Ya. Nah, dia melanggar Torah, makin lama kan dia makin jahat. Itu satu kenyataan ya, makin lama dia makin jahat. Cemboronya, nafsunya untuk membunuh Daud bukan sangat luar biasa sekali. Bahkan imam-imam dia bunuh. Dia gak peduli. Semakin jauh dia, semakin jauh juga dari Torah. Nah, di sini juga suatu peringatan bagi kita ya. Jangan kita melawan Torah. Karena Torah itu Tuhan sendiri yang bikin. Bisa tangkap? 5 kitab utama itu dari Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. 5 kitab ini Tuhan sendiri yang tulis, Tuhan sendiri yang ditekan kepada si Moshe. Ya. Tetapi kita melihat, ya dengan berjalannya zaman kan sekian ribu tahun, banyak orang yang mulai sudah pelan tapi pasti menyeleweng dari Torah. Itu sebenarnya sudah diperingatkan pada zaman Saul. Karena dia melanggar Torah, semakin lama dia semakin jahat. Ya akhirnya dia pergi ke dukun. Ya kan? Nah, itu kan yang terjadi, yang kita lihat, yang kita baca, suatu kesaksian nyata. Nah, kita melihat di sini, Daud dia datang kepada Bapa Yahweh. Ya walaupun cukup lama ya, setelah 3 tahun kelaparan, baru nanya Tuhan. Seringkali orang suka lupa. Kalau udah semakin terjepit, baru ingat Tuhan. Kalau dia terus-menerus tanya Tuhan, mungkin masih setahun
3 tahun ya. Kita tiga bulan gak hujan aja bingung kita. Betul gak? Ini 3 tahun gak ada hujan. Nah, disinilah kita belajar. Ketika sesuatu Tuhan izinkan, termasuk kekeringan ini. Ya, duduk diam di bawah kaki Tuhan. Tuhan, apa yang salah? Apa yang salah? Sebagai contoh, ya, yang kita alami kan beberapa waktu yang lalu kan, pandemi kan. Pandemi, seluruh dunia pandemi. Ya, atau sebagian besar dunia, termasuk Indonesia. Nah, kita kan sebagai anak-anak Tuhan harus mengerti. Ada tertulis, kalau orang beribadah kepada Bapa Yahweh, tidak akan ada sakit penyakit yang bisa menjamah. Tapi kalau Tuhan izinkan sesuatu terjadi, berarti ada sesuatu yang salah. Nah, kita seringkali mendengarkan atau melihat di media-media, para pemimpin bangsa ini mengutuki umat yang dipilih Tuhan. Salah nggak, Pak? Tapi ya kita nggak bisa bikin apa-apa dari satu sisi. Karena itu kan iman mereka. Dan mereka tidak mengerti firman Tuhan. Kita sebagai umat yang mengerti firman. Karena itu pernah dari tempat ini waktu zaman lagi ganas-ganasnya pandemi. Saya mengajak saudara berdoa. Merendahkan diri. Mohon anugerah Bapa Yahweh. Supaya tulah dan bala sampar ini oleh kemurahan Tuhan yang berkenan mendengar doa anak-anaknya yang mungkin hanya beberapa orang ini, dan dia berkenan menarik mundur tulah ini. Nah, saya sangat percaya ya, apa yang terjadi sekarang adalah ada bagian kita di sana. Kita berdoa di sana. Bahkan sampai saat ini pun saya terus berdoa. Karena banyak para pemimpin bangsa ini mengutuki umat pilihan. Firman Tuhan jelas mengatakan, siapa yang mengutuki umat pilihan Yesus akan dikutuk. Loh, Tuhan itu, ingat, Tuhan itu setia bukan sama orang, dia setia sama firman-Nya. Apa yang dia katakan itu harus terjadi. Dan kita sebagai umat yang oleh kasih karunia Bapa Yahweh, yang diberikan Roh Kudus, ada tertulis tadi kita sudah baca, dialah yang mengingatkan kita akan semua firman. Sehingga ketika semua ini terjadi, kita mendengar para pemimpin kita mengutuki apa yang diberkati oleh Bapa, kita berdoa, minta belas kasihan. Tuhan ampuni mereka, mereka nggak ngerti apa yang mereka katakan. Ampuni. Ya, kita kan nggak perlu konfrontasi dengan mereka. Mereka nggak ngerti kok. Ya, kitalah yang merendahkan diri berdoa, minta kasih karunia Tuhan. Ya, juga mungkin orang-orang di luar sana mendengar. Saya nggak tahu apa mereka lakukan. Kalau di tempat ini khususnya memang saya anjurkan, karena ketika lagi pandemi, lagi panas-panasnya saya anjurkan, ayo berdoa. Ya, kan waktu baru-baru pandemi kan, di media-media sosial, di jalan-jalan orang nyembah kepada siapa? Saudara sekalian nggak itu? Pernah lihat kan? Di jalan-jalan nyembah nangis sama siapa? Siapa yang kau sembah? Ya, tetapi kita yang percaya akan firman Tuhan, kita menyembah Tuhan yang benar, kita mohon Tuhan ampuni bangsa ini. Nah, saya percaya karena doa yang terus menerus dinaikkan. Nah, saya berharap ya mereka yang di luar sana yang menamakan diri juga orang yang mungkin seiman dengan kita, ya terus berdoa bagi bangsa ini. Karena ada tertulis, doakanlah negeri tempat di mana kita berada, supaya di sana ada damai sejahtera. Tuhan juga melihat
kita ini mau hidup sebagai pelaku firman atau bukan. Nah, kita melihat dengan nyata bahwa apa yang Tuhan izinkan terjadi pada zaman orang yang diurapi seperti Daud, itu adalah kesalahan juga orang yang diurapi, yaitu si Saul. Daud nggak ngerti. Baru ketika dia nanya sama Tuhan, kenapa sih kok begini? Baru Tuhan buka. Ya. Baru Tuhan kasih tahu. Itu kesalahan Saul pendahulumu. Yang telah melanggar sumpah serapah leluhur mereka. Kan Yosua itu leluhur mereka. 400 kurang lebih 400 tahun sebelum Saul. Telah ada sumpah. Demi nama Bapa Yahweh bahwa bangsa Israel tidak akan memusnahkan bangsa ini. Kenapa? Ya karena salah sendiri. Nggak nanya Tuhan, main sumpah-sumpah aja. Kan tadi jelas dikatakan. Mereka tidak bertanya kepada Bapa Yahweh. Akhirnya ketipu. Nah, kita pun pada zaman sekarang banyak yang seperti itu. Ya. Banyak seperti itu, lima jawatan itu juga banyak yang nipu-nipu sekarang. Macam-macam tipu-tipuannya. Ya. Nah itu memang suatu kenyataannya. Suatu kenyataan yang memang terjadi. Banyak orang yang karena pengen punya pengikut banyak, ya mungkin pelayan Tuhan dengan 5 jawatan. Tapi dia juga belajar ya ilmu-ilmu dari luar. Ilmu ini, ya termasuk ilmu untuk membodohi orang. Dengan filsafat palsu, dengan kata-kata yang manis. Bahkan tipu-tipuan melakukan mujizat. Ya, saya pernah saksikan kan. Beberapa tahun yang lalu lah, sekitar 20 tahun lalu. Ketika kami masih sering jalan keluar ke sana kemari kan. Salah satu daerah di daerah, kalau saya nggak salah ingat di daerah Jawa Tengah. Ada satu grup pelayan Tuhan dari satu gereja yang pada waktu itu terkenal. Nah, saya nggak usah sebut namanya lah. Datang ke satu tempat di daerah Jawa Tengah. Wah, bikin KKR. Wah, banyak orang datang. Namanya orang ya di desa-desa gitu kan banyak orang datang. Bikin di gedung yang ya lumayan besar. Yang cerita gembalanya nih. Tempat saya melayani waktu itu. Pak, saya lihat wah luar biasa orangnya banyak sekali. Ketika altar call, banyak sekali datang. Mereka bikin 3 hari kalau nggak salah. KKR. Tumpang tangan, blok. Tumpang tangan, blok. Waduh. Saya pikir luar biasa sekali Pak. Hari kedua begitu juga, waduh. Hari ketiga saya penasaran, saya juga kepengen. Mendapat berkat dari penumpangan tangan orang-orang ini. Majulah di hari ketiga kan. Tumpang tangan, blok. Tapi habis itu 3 hari 3 malam masuk rumah sakit. Baru dia ngomong, saya dibius Pak. Dibius. Dia bilang, begitu saya cium tangannya langsung saya geblok. Ya, memang wah hebat loh. Orang kan bilang karena lihat dari luar kan, wah hebat. Orang pada kelepek-kelepek di sana di atas mimbar. Inilah penipuan akhir zaman yang terjadi bukan untuk kemuliaan Bapa Yahweh, tetapi untuk kemuliaan nama pribadi atau nama gereja. Nah, sama orang Gibeon ini dia nipu. Nah, kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Bapa Yahweh juga harus sangat berhati-hati khususnya pada akhir zaman. Ya. Karena tipuan itu seringkali terjadi. Kalau saudara lihat mungkin di film, waduh. Saya dalam hati ini benar apa enggak ya? Ya. Karena ternyata banyak orang-orang suruhan juga. Kamu nanti begini ya, nanti supaya gini-gini ya. Memang disuruh, dibayar. Datang pakai tongkat,
begitu naik langsung lepas tongkat. Padahal memang orangnya nggak ngapa-ngapain. Ya mungkin kalau cara-cara begitu kan banyak kan di pinggir-pinggir jalan kan. Yang ahli pakai gituan kan. Kelihatan nggak ada kaki, nggak tahu ya kakinya masih ada kan. Tapi pakai tongkat gitu. Itulah tipuan-tipuan akhir zaman yang terjadi saat ini. Itu sudah dipraktekkan sejak zaman Joshua dahulu. Akibatnya sangat fatal. Selama 3 tahun, memang tidak disebutkan di sini berapa orang yang mati. Kan kelaparan pasti kan. Kelaparan. Tapi puji Bapak Yahweh, Daud datang kepada Bapak Yahweh. Nanya. Kenapa? Apa salah? Kita tafsirkan ya. Tuhan kenapa? Apa salah kami? Apa yang tidak benar bagi kami? Nah, Tuhan kan ngomong. Kesalahan itu pada Saul. Di mana dia membunuh orang Gibeon. Padahal sudah ada ikatan janji yang seharusnya ditepati oleh bangsa Israel. Tetapi janji yang dibuat ratusan tahun sebelumnya digagalkan atau diabaikan oleh Saul. Karena saya percaya dia nggak ngerti. Dia nggak ngerti ada suatu perjanjian. Kenapa? Karena dia tidak pernah bergaul dengan para imam, jadi nggak tahu. Ya, akan jelas dikatakan si pada zaman Daud kan bilang, baik suci ataupun tabut ini tidak pernah disentuh pada zaman si Saul. Ya, memang ada sinagog seperti itu kan, tempat-tempat imam-imam itu. Tapi Saul nggak pernah datang. Walaupun dalam cerita, salah satu ceritanya, si Saul memang nyumbang ke bait-bait ini. Kan ada cerita kan? Nah di situ kan orang Saul ngelihat ada Daud di sana. Daud ngambil makanan roti persembahan yang memang hanya untuk imam. Karena cuma itu yang ada makanan, itu yang dikasih kepada Daud. Nah ini dilihat oleh mata-mata si Saul. Karena itu semua imam yang ada di sana dibunuh oleh Saul. Luar biasa. Nah, kita melihat kejahatan karena pelanggaran Torah. Semakin hari semakin jahat, semakin jahat. Sampai tiba waktunya Tuhan jatuhkan hukuman. Bukan orang lain yang bunuh, dia bunuh sendiri dirinya. Bagi Saul. Nah, kita melihat saudaraku yang dikasih oleh Bapak Yahweh. Ketika Daud mendengar dari Tuhan. Maka dia kumpulkanlah. Dia pilih kan. Ini kan banyak keluarga-keluarga Daud. Ya. Tapi kan dia ada janji, ada sumpah dengan si Yonatan. Bisa tanggap? Anaknya Saul kan dia ada sumpah bahwa mereka akan tetap menjaga persahabatan ini. Termasuk untuk keturunannya. Sehingga ketika Daud bertanya kepada orang Gibeon, apa yang harus saya lakukan? Karena Tuhan sudah kasih tahu bahwa bangsa Israel berdosa kepada bangsa Gibeon. Mereka berbicara, kita nggak perlu duit, kita perlu keluarga Saul. Harus dibunuh. Nah, mereka minta 7 nyawa. Dari 7 nyawa ini kan harus nyari yang mana ini. Karena janji yang terikat dengan si Yonatan, si Mephiboset anaknya si Yonatan, dia enggak dia kasih. Hanya berdasarkan ayat-ayat ini, Saul itu mempunyai gundik ya, yang bernama Rispa, mempunyai anak-anak yang bernama Armoni dan juga namanya Mephiboset. 2 orang. Kemudian Saul itu kan punya anak perempuan yang tua. Namanya Merab. Ya.
Merab ini kan tadinya dijodohin untuk Daud. Untuk Daud dijodohkan. Tapi ya itulah. Saul dia sodorin. Karena dia mulai benci mungkin sama si Daud. Dia tarik lagi. Kita lihat 1 Samuel 18. Kita baca ayat 17. 17 sampai 19 ya. Saul berkata kepada Daud, lihatlah Merab anak perempuanku yang tertua. Aku akan memberikan dia kepadamu sebagai istri. Nah, ini janjinya si Saul ini. Ya. Hanya jadilah engkau bagiku seorang anak yang perkasa dan lakukanlah peperangan Yahweh. Saul berkata, janganlah kiranya tanganku berada di atasnya, tapi biarlah tangan orang-orang Filistia yang berada di atasnya. Dia sudah mulai berencana membunuh Daud. Ya. Lalu Daud berkata kepada Saul, siapakah aku dan apakah hidupku? Dan kaum keluargaku di Israel, sehingga aku akan menjadi menantu raja. Terjadilah ketika saatnya memberikan Merab putri Saul kepada Daud, ternyata dia telah diberikan kepada Adriel, orang Meholat sebagai istri. Jadi si Saul bohong. Walaupun adiknya si Mikal ini, ayat ke-20 kita lihat. Mikal adiknya memang mencintai Daud, akhirnya si Mikal ini yang kawin. Tapi karena Mikal mengejek Daud ketika Daud membawa tabut, dia menari-nari, si Mikal mengejek, akhirnya dia nggak punya anak. Saya tangkap ya. Dari Daud ini ya kita bisa aja nafsir-nafsir kan. Ini Merab kan anaknya si Saul, sedangkan dia janji harus keturunan Saul yang diserahkan. Ternyata si Merab ini punya anak-anak ya. Punya 5 anak laki-laki dari suaminya tadi itu. Nah inilah yang diambil oleh si Daud. 5 tambah 2 jadi 7. Inilah yang kemudian diserahkan kepada orang-orang Gibeon. Kemudian mereka menggantung semua 7 orang keturunan Saul. Ya ini cara mereka ya. Ikatan janji. Ya kalau kita bilang darah ganti dengan darah, nyawa dengan nyawa. Ya, kita melihat ini ya Daud harus menyerahkan. Karena itu permintaan dari orang-orang Gibeon. Setelah hal itu terjadi, ya, kita melihat ya. Kemudian Bapa Yahweh melihat Daud mau melakukan apa yang dikatakan orang-orang Gibeon. Nah, saya percaya sesuai dengan nasihat ataupun perkataan Tuhan kan. Karena kan dia ngomong. Bapa Yahweh kan waktu si Daud nanya kan Bapa Yahweh ngomong ini karena kesalahan Saul. Orang Gibeon minta 7 anak. 7 anak keturunan Saul mereka bunuh. Dan setelah hal itu baru kita baca di dalam ayat 14 dari 2 Samuel 21. Ayat 2 Samuel 2 Samuel 21 ayat 14. Dan mereka menguburkan tulang-tulang Saul dan tulang belulang Yonatan anaknya di tanah Benyamin, di Sela di tempat pegubat ayahnya Kis, ya serta melakukan semua yang telah raja perintahkan. Dan setelah itu Elohim mendengar doa bagi negeri itu. Artinya kita bisa menafsirkan atau menyimpulkan ketika permintaan orang Gibeon ini sudah dikabulkan, bahwa mereka meminta nyawa ganti nyawa dari keluarga Saul.
dan mereka merasa puas, otomatis Tuhan melihat ini semua. Akhirnya Tuhan menarik. Itulah yang sempat dia turunkan kepada bangsa Israel karena kesalahan rajanya. Apa yang kita lihat di sini? Seringkali kita melihat kesalahan satu orang, pemimpin, itu bisa berakibat kepada bawahannya. Kesalahan seorang orang tua, itu bisa berakibat terhadap anak-anaknya. Saya tanggap. Karena itu kalau kita melayani secara pribadi, kadang-kadang kan saya suruh tanya, bapaknya apa, dukun apa enggak? Ya itu harus, kalau tersembunyi, kalau bapaknya dukun kan, tapi nggak dikasih tahu. Ya kita kan kalau Tuhan nggak kasih tahu ya nggak tahu. Ya, tapi kan Tuhan tahu. Kalau ditanya punya jimatnya, diam aja. Ya, padahal kadang-kadang ada simpanan juga tapi diam aja. Itu kan sesuatu hal yang kebohongan bisa berakibat fatal. Karena Yesus sendiri berkata, Bapa Yahweh sendiri berkata dalam salah satu firman-Nya, Dia adalah Elohim yang cemburu, yang membalaskan kejahatan orang kepada keturunan ketiga, bahkan sampai keempat. Nah kalau leluhur di atas kita, memang kita mungkin tidak kenal mereka. Tetapi kita kan bisa punya perasaan. Biasanya. Orang di atas kita, atau 2 tingkat di atas kita, ataupun mungkin 3 tingkat di atas kita, bapak kita, kakek kita, apalagi buyut kita, zaman dulu itu pasti nyembah berhala. Saya tanggap. Nah, menyembah berhala ini kan suatu kejijian di hadapan Bapa Yahweh. Kita kan nggak tahu mereka mungkin menyembah kepada berhala yang pada waktu itu mereka anggap ini Tuhannya. Ya kita juga tidak bisa, ya bagaimana mau disalahkan mereka nggak tahu. Saya tanggap. Karena mereka tidak tahu, ya ngalirlah ke bawah. Ya mungkin kita, kok gitu bagaimana orang yang itu, pemain kakek buyut saya. Mereka dihukum dong. Loh, Tuhan yang saudara dan saya sembah adalah Tuhan yang maha adil. Maha adil. Ya. Nah, semua di kitab suci kita tertulis. Ya. Kita lihat. Roma pasal 2 kita baca mau ayat 11 ya. Sampai 15. Karena di hadapan Elohim tidak ada pengistimewaan, artinya semua sama. Siapa saja yang berbuat dosa tanpa Torah, perhatikan ya. Siapa saja yang berbuat dosa tanpa Torah, mereka akan binasa tanpa Torah juga. Dan siapa saja yang berbuat dosa di bawah Torah, mereka akan dihakimi melalui Torah. Sebab bukan, perhatikan ayat ini, bukan para pendengar Torah yang benar di hadapan Elohim, tetapi para pelaku Torah akan dibenarkan. Sebab bila mana bangsa-bangsa yang tidak memiliki Torah dapat melakukan hal-hal Torah secara alamiah, maka mereka yang tidak memiliki Torah adalah Torah bagi diri mereka sendiri. Saya tangkap ini, artinya seperti ini. Semua manusia pasti diberikan roh oleh Bapa Yahweh. Saya tangkap. Ya. Kalau nggak ada roh Bapa Yahweh dia pasti mati. Hanya roh ini karena setan tercemar. Karena itu Yesus berkata, atau Yohanes Pembaptis berkata, Dia yang datang sesudah aku lebih berkuasa dari aku,
Dialah yang akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Saya tanggap. Yesua inilah yang membersihkan roh kita. Setelah kita percaya, roh yang tidak benar ini, karena kita menerima roh yang benar, itu akan dibersihkan oleh Tuhan. Berbicara roh kudus, bukan saja roh yang kita kenal. Tetapi firman itu juga adalah roh. Saya tanggap ya. Nah, di sini kita melihat dalam hati semua makhluk hidup yang namanya manusia, pasti ada roh Bapa Yahweh. Artinya ada roh kebaikan. Ya. Contoh yang paling gampang lah. Orang tua sama anak. Ya. Orang tua sama anak, dia tidak mungkin ya kalau masih kecil-kecil anaknya, nggak mungkin dia tampar, dia bunuh, dia tendang, nggak mungkin. Karena apa? Karena ada rasa kasih sayang. Saya tangkap. Itu bagian dari Torah. Saya tangkap. Dia mengerti bahwa kalau saya pukul anak ini, saya melanggar Torah. Saya tangkap. Dia hanya dihakimi secara itu. Karena itulah yang dia tahu. Saya tangkap. Itulah keadilan Bapa Yahweh. Dia mungkin tidak membunuh, walaupun dia tidak pernah dengar ada perkataan Torah yang menyatakan jangan membunuh. Tetapi dia tidak membunuh karena ada roh Bapa Yahweh yang dia tidak sadar menghalangi dia untuk membunuh orang. Artinya dia tanpa sadar, walaupun dia tidak pernah mendengar Torah, dia melakukan Torah. Seperti yang dikatakan ini. Saya tangkap ya. Jadi leluhur-leluhur kita, ya kan pasti juga banyak yang baik-baik. Walaupun juga ada dukun hitam, dukun putih kan ya, itu kan katanya baik. Tapi kita harus melihatnya, kita tuh tidak bisa menilai dari luar ya. Tuhanlah yang menilai orang ini memang mau melakukan hal yang baik atau tidak. Hanya Tuhan yang tahu. Jadi Tuhan hanya menghakimi setiap orang berdasarkan apa yang dia tahu. Saya tanggap. Kalau kita kan udah tahu Torah nih, udah tahu tanah, hati-hati. Kalau orang yang nggak tahu apa-apa, katakanlah zaman sekarang. Kalau orang yang buta huruf ya dia nggak tahu. Hanya mungkin dia dengar kan. Dia dengar. Maka timbul iman. Tapi kalau dia nggak pernah baca, nggak bisa baca, nggak pernah dengar, ya apa yang dia tahu? Ya mungkin dia berbuat baik karena mungkin di hutan-hutan sana, dia mungkin berbuat baik sama binatang-binatang. Itu juga bagian dari Torah. Bisa tahu maksud saya? Karena binatang ini kan juga punya Tuhan. Ada kasih di dalam hatinya. Dengan cara itulah mereka yang tidak punya Torah dihakimi juga tidak dengan Torah. Kan tadi ayatnya begitu kan. Kalau sudah tahu Torah, engkau langgar Torah, engkau dihakimi secara Torah. Orang bilang, oh Torah itu nggak berlaku. Jangan, ini yang bahayanya di sini. Bahayanya di sini karena banyak 5 jawatan ini bilang, Torah itu tidak berlaku. Tunjukkan ayatnya sama saya. Tunjukkan ayatnya bahwa Torah itu tidak berlaku. Saya baca dari Kejadian sampai Wahyu, tidak ada satupun ayat yang menyatakan bahwa Torah, kata Bapa Yahweh, tidak berlaku lagi. Tidak ada ayatnya. Karena Torah itu adalah perintah, aturan dan ketetapan yang Bapa Yahweh sendiri berikan kepada manusia secara langsung melalui Mose. Memang hanya 10 perintah. Jangan ada ilah lain kan. Jangan bikin patung untuk disembah. Jangan memanggil nama Bapa Yahweh yang sembarangan. Ya. Kemudian jangan menghormatilah hari Sabat. Nah, itu kan dari 10 perintah, 4 itu untuk Tuhan, untuk Bapa Yahweh. 6 perintah itu untuk manusia. Nah, kita melihat di sini. Segala sesuatu sudah diatur oleh Tuhan sedemikian rupa. Dari 10 perintah yang ditulis oleh, itu Bapa Yahweh sendiri yang tulis ya. 10 perintah. Nah selama 40 hari
diajarin sama Bapak Yahweh. Tulis. Dari 10 perintah jadilah 613 aturan, perintah dan ketetapan. Ini yang diajarkan oleh Bapak Yahweh melalui Moshe, melalui bangsa Israel yang menerima hukum-hukum ataupun undang-undang dasar dari Bapak Yahweh. Dan kita menerimanya. Kita menerima dengan segala kekurangan. Kekurangan maksudnya terjemahan kita ini kan belum tentu benar. Saya tangkap saya. Tapi saya percaya di situlah Roh Kudus akan mengajar kita. Sehingga dalam segala apa yang kita miliki, itulah yang dipakai Tuhan untuk kita juga pada saat kita berhadapan dengan Dia. Dilihat kan? Oh, karena kan tercatat semua. Yang kita tahu kalau kita langgar ya salah. Tetapi yang pernah saya katakan, itulah untungnya yang percaya kepada Bapa Yahweh dalam Adonai Yeshua Mashiach. Ketika dosa semua ini dibeberkan, sejak kita tahu mengenal dosa, kan dibacain semua, sekian puluh tahun. Ya, tergantung kita berapa tahun di muka bumi ini. Ketika itu dibacakan, Yeshua kan pembela kita. Hai, tanggal sekian hapus, dia udah minta ampun. Tanggal sekian hapus, dia sudah minta ampun. Dari tanggal sekian, tahun sekian sampai sekian, hapus semua. Darahku sudah menghapus semua itu. Itulah gunanya Yeshua. Itulah juru selamat kita. Sehingga yang ada, orang ini giat baca firman, giat memuja Tuhan, giat menolong, giat, semua yang baik. Itulah yang terlihat. Karena Yeshua itulah yang membela kita. Yeshua itulah yang mengatakan ketika semua kitab dibuka, itu yang merah-merah sudah dihapus oleh darahku. Karena mereka sadar. Ada tertulis, ketika mereka mengaku dosa, maka aku mengampuninya. Nah, itulah gunanya Tuhan kita. Tidak seperti kepercayaan-kepercayaan lain. Kepercayaan-kepercayaan lain kan berusaha supaya dosa-dosanya itu dihapus dengan berusaha melakukan kebaikan dengan cara mereka. Korupsi, korupsinya triliunan. Supaya dosanya kehapus, nyumbang. Jadi sumbang dari uang korupsi. Dari kalau mata manusia lihat, hebat. Aduh, di mata Tuhan engkau curang, kau lecek. Orang harus seperti itu ya. Penipu, jangan menipu. Nah, kita sebagai anak Tuhan, hal-hal seperti itu kita harus sadar. Sehingga apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, yang kita tahu. Ya. Ketika semua sudah dilakukan, artinya permintaan orang Gibeon, barulah saya percaya Daud pasti datang kepada Bapak Yahweh. Tuhan, hubungan sudah baik. Apa yang mereka tuntut sudah selesai. Nah, karena sudah selesai, tinggal Tuhan menarik tulah itu. Ya, tulah itu ditarik. Karena nanti kalau kita belajar ayat-ayat selanjutnya, ketika tulah itu terjadi, ada malaikat ya yang siap untuk membunuh. Nanti ya mungkin minggu depan kita pelajari itu. Jadi memang kalau kita tidak berserah kepada Tuhan, Tuhan tidak perintahkan malaikat, mundur, maka tulah itu akan terjadi. Tetapi karena Tuhan melihat ada umatnya yang mau merendahkan diri. Nah, Tuhan melihat, Tuhan mendengar. Nah, saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan, jangan melihat kejadian-kejadian yang ada di dunia ini hanya dari sebelah mata. Sebelah mata maksudnya begini.
Memang ada tertulis pada akhir zaman ada peperangan, ada segala macam lah, namanya dunia rusak. Tetapi ada umat Tuhan di daerah-daerah ini, di negara-negara ini, di kota-kota ini ada anak Tuhan. Mungkin 1-2 orang, mungkin 1-2 keluarga. Nah, saya kan pernah menghimbau. Saya dalam doa saya senantiasa ada yang saya katakan seperti ini. Tuhan, saya kan gak mungkin nyebut satu-satu negara ini. Loh, itu namanya bertele-tele. Oh, Indonesia, Malaysia, ke atas lagi apa? Enggak. Tuhan di seluruh dunia. Ya, seluruh dunia. Ada umatmu. Ya Tuhan udah tahu lah, yang dibilang umatnya itu udah tahu. Tuhan, kita berdoa. Mereka memang menamakan diri umat Tuhan. Tetapi belum tentu mereka pernah mendengar, pernah mengakui dan percaya kepada nama Bapa Yahweh dalam Adonai Yeshua Mashiach. Belum tentu. Ya. Karena banyak di negara-negara lain. Dulu ya waktu saya di Myanmar sana, orang Myanmar di gereja karena suka melayani di gereja kan, mereka panggil Yesua itu Yesu. Mungkin kayak orang Cina ya, Yesu manggilnya. Tapi kan itu bukan nama yang benar berdasarkan apa yang kita percaya. Doakan. Kalau saudara berdoa setiap hari, ingatlah banyak umat Tuhan di seluruh muka bumi ini. Yang berseru-berseru, yang percaya, aduh sudah mau rapture, sudah mau pengangkatan. Tapi ya kita lihat, ya kita kan berdasar iman kita kan. Masih panggil nama yang bukan diberikan oleh malaikat kepada Yusuf dan Maria. Yang bukan diberikan Bapa Yahweh melalui mimpi. Masih nama ya seperti yang saya katakan tadi. Ya. Kita doakan orang-orang ini, Tuhan biar Roh Kudus-Mu selama zaman anugerah, sama zaman anugerah ya. Celikkan mata rohani dan jasmani mereka. Sehingga mereka bisa mendengar, mereka bisa menerima, mereka bisa mengakui Yahweh itulah Tuhan dan Juru Selamat mereka. Nah, saya mengucap syukur ketika kami di sana ya. Saya beritakan nama Yahweh. Ya, walaupun mereka nggak, yang mereka tahu Yehova. Beberapa orang tahu Yehova. Saya harus beritakan. Ya mungkin ya hanya 1 kata 2 kata. Artinya cuma saya sendiri kan. Tapi kan itu karena saya percaya firman itu hidup. Bisa ditangkap. Firman itu hidup. Yang kita bicarakan. Jangan lihat oh saya ini bukan apa. Jangan lihat kita, lihat firman itu hidup, firman itu Tuhan sendiri. Engkau dan saya sedang dipakai oleh Tuhan untuk berani menyatakan, akulah Yahweh, Tuhan yang hidup, Juru Selamat satu-satunya dalam Yeshua Mashiach. Tapi kalau nggak pernah mau ngomong, ya nggak bisa. Hampir dalam semua apa yang ditulis di kitab, 66 kitab ini. Tuhan berbicara sama Moses. Ngomong. Dia ngomong. Kalau dia nggak ngomong, Tuhan nggak mau bertindak. Saya tangkap. Dalam cerita-cerita yang lain, dalam Yeskel, bicara kepada tulang-tulang ini. Biar mereka bangkit. Artinya ada apa? Semacam suatu nubuatan. Suatu perkataan yang keluar. Maka Tuhan yang membuat itu menjadi suatu kenyataan. Saya tangkap. Tuhan mau pakai saudara dan saya untuk kita mau lidah ini ngomong nama Bapa Yahweh. Doakan umat Tuhan kan banyak di seluruh pelosok muka bumi. Ada berapa ratus negara. Kalau kita sebut satu-satu ya 1 jam aja belum tentu bisa. Nah sebut nama. Tapi kalau kita bilang Tuhan di seluruh pelosok muka bumi. Tuhan kan tahu.
didengarlah doa. Ada tertulis, ditampungnya doa-doa orang kudus. Nah, kita kan karena kemurahan Tuhan kita dikuduskan, kita berdoa, kita ingat ada saudara-saudaraku di sana. Doakan Tuhan, celikkan mata mereka semua. Kita sudah tahu waktunya atau kita sudah berdasarkan tafsiran waktunya sudah dekat. Nah, bilangnya ini kan harus digenapi. Karena kalau ini sudah digenapi, Roh Kudus akan kembali ke Israel. Tidak ada lagi waktu bagi non-Israel, tidak ada waktu. 2000 tahun kurang lebih Tuhan berikan kesempatan. Setelah bangsa ini menolak juru selamatnya, kesempatan masa anugerah diberikan kepada non-Israel. Nah, ini kan Roh Kudus yang ingatkan. Roh Kudus ingatkan saudara dan saya. Ayo, doakan semua saudara-saudara kita. Doakan juga umat Israel. Bicara dalam doa. Tuhan, ada tertulis. Ada tertulis. Akan datang waktunya. Aku akan memberikan roh yang baru, jiwa yang baru, serta menulis Torahmu di dalam hati sanubari umat pilihanmu Israel. Sehingga pada waktu itulah mereka akan celik matanya. Ya, Yahweh itu Tuhan kami. Yeshua adalah juru selamat kami. Akan datang waktu sekarang masih keras. Sebagian besar mungkin hanya 10 atau 5% yang mesianik. Tapi yang lain masih keras. Bahkan berdasarkan survei. Itu banyak yang ateis. Yang gak tahu lagi siapa Tuhannya. Ya Tuhannya mungkin dirinya sendiri. Tapi kalau Tuhan berbicara, waktunya akan tiba. Dia tanam Torah itu dalam hati sanubari mereka. Ya otomatis mereka percaya. Tidak ada yang bisa yang membantah. Nah di sini kita melihat. Dengan semakin dekatnya waktu. Itu kan masa kelaparan ya. Saat 3 tahun. Dunia pun kelaparan akan firman Tuhan. Nah itu kan karena dosa-dosa leluhur. Nah, kita berdoa Tuhan, tolong. Jangan egois, jangan doain diri kita sendiri. Kita perlu doa diri kita sendiri, keluarga kita, keluarga dekat. Doakan lagi menjangkau lebih keluar. Selamatkan mereka Tuhan. Maka mereka yang tadinya sudah mengenal Yeshua berbalik lagi, doakan. Nah, kita doakan aja kan. Kenapa bisa begitu? Ya setan ketipu sama setan. Setan itu lecek. Setan berulang-ulang kali saya katakan dari tempat ini. Setan itu paling takut dengan nama Yahweh. Karena itu dia berusaha menghilangkan nama Yeshua. Karena di dalam nama Yeshua ada nama Yahweh. Saya tanggap. Nah kita sebagai umat Tuhan. Naikkan doa. Berdoa. Karena seperti Yesaya, Yeskiel, para nabi-nabi. Mereka menghitung berdasarkan perhitungan mereka. Apa yang dinubuatkan Yeremia. Bahwa 70 tahun masa penjajahan Babylon di Babylon sudah dekat. Mereka berdoa, Tuhan kembalikan umat ini. Nah, saya melihatkan penggenapan demi penggenapan. Bila waktunya tiba. Nah, itu kan digenapkan. Kita sudah belajar walaupun baru sepintas. 7 tahun masa kebebalan si Nebukadnezar. Karena menolak Bapa Yahweh. Demikian juga bangsa Israel. 7 masa kebebalan. 7
tahun dikali 360 hari. Sekitar 2520 hari. Sejak firman dikeluarkan. Memang ada yang menafsirkan sekitar tahun berapa? 400 sampai 570. Tetapi setelah genap masa 7 masa. Tunas bangsa Israel kembali muncul tahun 1948. Yesus berbicara, kamu tahu melihat cuaca begini, cuaca begini, cuaca begini. Seharusnya kita pun tahu dengan tanda-tanda yang sudah dia berikan. Waktuku sudah semakin dekat. Tuhan sudah buka. Dan kita seharusnya semakin tekun. Tetapi kita melihat banyak orang justru dalam proses pemurnian. Banyak yang sulit menerima. Saya mengucap syukur. Paling sedikit Tuhan berikan saya keberanian untuk bicara. Apa yang tertulis saya ngomong aja. Walaupun mungkin banyak orang yang gak suka. Seperti yang beberapa waktu lalu dibuka. Itu lama saya tahan-tahan itu. Tapi saya percaya inilah proses pemurnian dalam segala hal. Termasuk ibadah kita. Nah kita kan berdoa juga. Tuhan. Kita kasih berdoa. Tuhan kita ibadah sahabat puji Bapa Yahweh. Akan bisa juga. Kalau saya tanya ada masukan enggak? Ya diam-diam aja. Bisa aja masukan. Gimana kalau ibadah sahabat kita ada kesaksian juga? Kita enggak jadi masalah. Saya tahu maksud saya. Tapi memang intinya kita masuk ke dalam sahabat ini untuk pengajaran. Supaya saya juga mempunyai waktu yang cukup untuk banyak rahasia-rahasia yang harus kita bukan saya menerima pembukaan. Tapi mengerti dan mempraktekkan. Karena pengajaran macam-macam di luar. Ada orang yang menafsir tahun depan. Masa pengangkatan. Hebat sekali. Ya, tapi namanya menafsirkan enggak jadi masalah. Tetapi kita harus melihat sesuai dengan apa yang tertulis. Nah, saya terus terang masih melihat banyak orang yang menafsirkan, 7 tahun kesusahan. Enggak ada itu tertulis dalam kitab Wahyu. Enggak ada. Nah, kita melihat semua itu kan harus digenapi. Ketika Yesus berkata kepada orang-orang Farisi, Saduki, ahli-ahli Taurat, robohkan bait ini dalam 3 hari aku bangun. Apa yang dikatakan oleh ahli Taurat ini? Kamu tahu ini berapa tahun dibangun? 46 tahun dibangun. Kita lihat ya. Yohanes pasal kedua ayat 19-20. Yesus menjawab dan berkata kepada mereka, hancurkanlah tempat suci ini. Perhatikan, dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Perhatikan ayat 20 ya. Orang Yahudi itu berkata 40 berapa? 46 tahun lamanya tempat suci ini dibangun. Kenapa kita dibawa ke sana? Kalau dalam 3 hari pembangunan ini, saya percaya bait suci itu dimungkinkan dengan teknologi sekarang dibangun dalam 3 hari. Tetapi yang Tuhan mau kasih lihat di sini 46 tahun. Apa hubungannya? Ya. Kan di situ dikatakan 46 tahun. Nah, kita lihat di dalam Daniel. Pasal ke-9. Ayat 25. Ketahuilah serta pahamilah bahwa dari saat perkataan itu keluar untuk memulihkan dan untuk membangun kembali Yerusalem sampai kepada Mesias penguasa itu, lamanya adalah 7 pekan dan 62 pekan.
Jalan itu akan dibangun kembali, juga tembok itu walaupun di masa kesukaran. Kita lihat ke terjemahan King James, agak beda sedikit ya. Cuman mungkin lebih jelas. Know therefore and understand that from the going forth of the commandment to restore and to build Jerusalem unto the Messiah, the Prince shall be 7 weeks. Ya, 7 weeks. Jadi 7 minggu itu 7 kali 7. 1 minggu kan 7 harian. 7 minggu, saya mau mengkaitkannya dengan yang 46 tadi. Di kitab Yohanes. 7 minggu, 7 kali 7 hari, 49. 49 hari ini berdasarkan kitab Daniel. Inilah masa restorasi bait suci. Karena itu para ahli tadi dalam Yohanes menyatakan 46 tahun dia bangun. Tapi di sini bilang 49 tahun. 49 apa salah? Tidak. 40 tahun mungkin ya sudah selesai. Tapi persiapan. Totally ada 49 tahun dibutuhkan untuk membangun bait suci. Bisa tanggap? Kemudian kita baca ayat bahasa Indonesia aja. Ya. Dan sesudah itu 62 pekan. 62 pekan ini kalau dikali 7, 62 kali 7 berapa? 434. 434 tahun setelah bait suci. Tadi kan bait suci bangun dulu. Selesai jadi semua. 434 tahun kemudian Yeshua muncul. Dia siap untuk melayan, masuk baptisan. Nah, setelah dia mulai masuk pelayanan, 3,5 tahun dia melayani. Pada pertengahan pekan kita baca di ayat selanjutnya. Ayat 17 coba lihat, ayat 27. Dan dia akan meneguhkan perjanjian dengan banyak orang selama 1 pekan. Tetapi pada pertengahan pekan itu ia akan menyembahkan korban dan persembahan sajian terhenti. Waktu dia melayani 3,5 tahun terhenti, dia digantung salib. Jadi yang 3,5 tahun ini berdasarkan ayat-ayat ini saya menafsirkan itu sudah digenapi oleh Yeshua. 3,5 tahun yang terakhir itu harus bangsa Israel karena Daniel, karena malaikat Tuhan berbicara kepada Daniel. 70 pekan sudah ditentukan untuk bangsamu. Kalau saudara baca ayat-ayat di atasnya dalam Daniel 19. Artinya Yeshua 3,5 tahun. Sisanya yang 3,5 tahun itu harus orang Israel, yaitu Moshe dan Elia. Tetapi ya orang boleh menafsirkan, boleh macam-macam, boleh aja. Tapi kita melihat di sini, jangan sampai kita salah menafsir. Ya. Saya kalau dibilang penafsiran tahun depan, tahun 23, saya kurang serak. Karena berdasarkan apa yang Yeshua katakan, generasi tahun 48 itu ada. Dan berdasarkan firman yang sudah dibuka, 1 generasi 100 tahun. Jadi 2048. Tetapi ada tertulis waktunya diperpendek. Waktunya diperpendek ya berapa tahun kita nggak tahu. Tapi banyak orang di luar sana menafsirkan 80 tahun, saya nggak bisa. Dia ngambil dari kitab Mazmur. Kalau 80 tahun berarti tahun 18 ditambah 80. Sekitar berapa 2048 ditambah 80, 2028. Tapi ingat, 2028 itu habisnya Mei 2028. 2028 Mei ya. Itu 80 tahun. Tapi kalau sesudah itu, itu bisa jadi. Bisa aja Juni 28. Bisa tangkap. Tetapi cepat atau lambat Tuhan datang.
Nah, kita berdoa supaya Tuhan cepatlah datang. Supaya kami boleh memperoleh kasih karunia. Diraibkan oleh Tuhan. Dan kita berdoa. Bagi mereka yang begitu, oh rapture, rapture, rapture. Nama Tuhannya aja kau belum benar manggilnya. Yang gak usah jauh-jauh, lihat aja orang di Israel sana. Apa dia manggil nama Yesus? Apa dia manggil nama Yesus? Sudah ada. Dia panggil Yeshua. Karena di dalam nama Yeshua ada nama Yahweh di sana. Saudaraku yang dikasih oleh Bapak ya, itulah yang Tuhan izinkan. Saudara dan saya dipakai Tuhan, ayo berdoa. Berdoa. Karena itu kan beberapa waktu yang lalu kan sudah diimbau kan. Kalau berdoa ingat-ingat ini. Ya mungkin bukan doa di sini, doa di rumah ingat-ingat. Ingat banyak. Di tengah peperangan yang terjadi ada anak-anak Tuhan di sana. Ingat, doain aja. Doain. Dan mungkin karena doa kita itu didengar oleh Tuhan. Sebagai contoh, saya suka dengar di media ya. Ada seorang hakim. Ya, kalau saudara suka lihat di Facebook kok nggak salah. Dia mengadili orang yang melanggar lalu lintas. Datang, saat kamu kesalahannya kecepatan terlalu tinggi atau melanggar lampu merah segala macam. Langsung jatuhin, kamu kena denda sekian. Tetapi dia punya suatu respect lah terhadap veteran tentara. Kalau dia veteran, maka dia akan ngomong begini, kamu didenda $100 katakan. Tetapi ada orang-orang di luar sana. Mereka mengirimkan berkat, dana. Kalau menurut pertimbangan Bapak Hakim, orang ini layak menerima bantuan saya, pakai dana ini. Saya tanggap. Begitu veteran yang jatuhin hukuman, katakan $100. Oke, kamu didenda $100, tetapi kamu nggak usah bayar apa-apa. Karena ada dana dari luar untuk mengcover perbuatanmu yang salah. Saya tanggap. Artinya kita pun dipakai Tuhan. Untuk menopang orang-orang yang mungkin tidak tahu nama Tuhan yang benar. Ya doakan. Ya, nah, nanti kan dicatat nih. Oh, tanggal sekian. Leo mendoakan ini. Ada catatan situ. Nah, karena dia mendoakan, nah kamu selamat. Bisa aja begitu kan. Kalau kita tiru apa yang dilakukan oleh hakim ini. Artinya saudaraku yang dikasih oleh Bapak Yahweh. Segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Ingat, saudara dan saya adalah orang yang sudah diurapi. Sama seperti Saul dan Daud. Saul diurapi, tapi dia melanggar Torah. Bukan dia kembali kepada Torah, tapi semakin jahat. Si Daud itu bukan tidak pernah melanggar. Bahkan banyak sekali pelanggarannya. Tetapi ketika dia ditegur, dia balik. Ditegur, dia balik. Dia bikin dosa lagi, balik. Dosa lagi, balik. Nah, kita kan nggak beda jauh dari itu. Ketika kita ditegur, Roh Kudus ingatkan kan, kamu dosa. Ya, merendahkan itu Tuhan, ampuni. Itulah ketika kita mengaku dosa itu dihapus. Karena itu saudaraku yang dikasih oleh Bapa, itulah perlunya Roh Kudus. Saya sebagai pelayan Tuhan mengajak kita semua. Ajaklah berkomunikasi dengan Roh Kudus. Pernah saya saksikan kan, saya kadang-kadang bawa mobil kan. Saya berdoa Tuhan, Roh Kudus tolong. Bukan sekali, saya ngomong berkali-kali. Kadang-kadang kan suka emosi juga kan. Roh Kudus tolong, ya biar jangan emosi. Ya di sebelah saya juga ada PM juga. Kalau saya ini PM-nya marah-marah.
Tapi kan kita kan juga harus kontrol. Ya kita mengucap syukur ke Tuhan Rasul itu kan ya kita saling menopang. Ya Tuhan tidak mau kita tidak mengaktifkan Roh Kudus yang sudah diberikan. Ingat ya, saya harus ingatkan. Setelah kita percaya kepada Bapa Yahweh dalam Adonai Yeshua Mashiach, dibaptis menguburkan diri kita melalui baptisan, ingat kita sudah dimeterai oleh Roh Kudus. Karena itu jangan abaikan dia, ajak ngomong. Dan dia akan memberikan cara dia untuk ngomong balik kepada kita. Mungkin kita tidak dapat jawaban dalam hati kan. Suatu saat ada orang yang ngomong, mungkin kita baca apa, loh ini itu cara Tuhan macam-macam untuk kita. Untuk memberikan jawaban dari apa yang kita minta. Tuhan punya berbagai macam cara. Kita punya banyak masalah. Jangan kira Daud itu setelah diurapi dia nggak punya masalah. Oh ratusan bahkan mungkin ribuan masalah dihadapi. Tetapi karena dia dekat sama Tuhan. Luar biasa cara Tuhan. Jadi kalau kita baca ayat-ayat selanjutnya. Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Walaupun dia itu pendosa. Dia itu banyak dosa. Daud itu banyak dosa. Tetapi ketika dia ditegur, dia bertobat. Tangan Tuhan ada tertulis. Tidak kurang panjang untuk menolong orang-orang yang dikasihinya. Karena itu saya percaya kita punya masalah. Jangan marah sama Tuhan. Ini bagian daripada baptisan api yang sedang Tuhan kerjakan. Apakah ketika ada masalah kita mau tangani sendiri? Atau kita marah sama orang lain? Tidak. Itu tidak akan memberikan jawaban. Tapi ketika kita merendahkan diri, Tuhan, inilah aku. Ya. Tadi kalau nggak salah ada nyanyian kan, air mata. Ada tadi nyanyiannya, air mata itu berharga di mata Tuhan. Karena itu, mari maju, percayalah saudara dan saya ada Roh Kudus yang di dalam kita. Aktifkan dia. Sehingga ketika dia aktif, maka banyak hal akan dibukakan. Kita bisa bagikan. Haleluya, amin.